Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Putra membohongi ayahnya yang sekarat pergi ke luar negeri dan memulai perjalanan terakhirnya. Hal yang tak terduga membuatnya menangis. Dikutip dari indonesiatoday.co.id, Gu Yiseng yang lulus dari sekolah bergengsi dapat dikatakan memiliki karir yang sukses. Dia adalah pemimpin senior perusahaan dan fotografer kontrak untuk kantor berita Xinhua. Karena hubungan kerjanya, dia melakukan perjalanan ke Australia sepanjang tahun. Ayahnya Gu Huanping, 70 tahun, dan ibunya Ai Ping. Keduanya adalah petani yang rendah hati. Untuk merawat orang tuanya, dia membawa mereka semua untuk tinggal di kotanya. Setelah orang tuanya datang ke kota, Gu Yiseng meminta orang tuanya untuk melakukan pemeriksaan fisik rutin setiap tahun. Tetapi ketika dia mendapatkan lembar pemeriksaan medis ayahnya, dia melihat kata-kata kanker lambung stadium akhir tertulis di atasnya. Kepala Gu Yiseng terpaku dan dia merasa seluruh dunia seakan telah runtuh. Selanjutnya, untuk mengobati penyakit ayahnya, dia mengundang dokter terbaik di Chongqing untuk mengoperasi ayahnya. Setelah operasi hanya menyisakan 1/5 dari lambungnya. Dia kemudian mengirim ayahnya ke rumah sakit di kota besar untuk perawatan lebih lanjut. Setelah 6 kali kemoterapi, ayahnya kehilangan berat badan dari 59 kg menjadi hanya 36 kg. Dan kondisi mentalnya sangat buruk. Dan sayangnya ibunya juga mengalami kecelakaan lalu lintas ketika dia kembali ke kampung halamannya untuk mengunjungi kerabat, mengakibatkan panggulnya retak dan sulit berjalan. Gu Yiseng merasa bersalah saat melihat kondisi orang tuanya saat ini. Dia teringat tahun-tahun sejak dia mulai bekerja. Dia telah berlarian dan jarang memiliki waktu untuk pulang menemui orang tuanya. Dia selalu berpikir bahwa dia akan menemani mereka ketika dia tidak sibuk di masa depan. Apa yang tidak dia duga adalah tiba-tiba orang tuanya menjadi tua dan sakit. Gu Yiseng takut dia tidak akan punya banyak waktu untuk berbakti kepada orang tuanya. Ketika dia memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri dan menangis. Setelah berkonsultasi dengan dokter, dia mengetahui bahwa waktu ayahnya tidak lama lagi. Dan bahkan jika dia melanjutkan kemoterapi sekarang, itu tidak akan membantu. Kedua orang tuanya adalah petani dan mereka telah menderita seumur hidup. Dan tampaknya mereka belum menikmati hidup dengan baik. Jadi Gu Yiseng membuat keputusan yang berani. Dia ingin mengajak orang tuanya jalan-jalan dan membiarkan mereka melihat dunia besar ini dengan baik. Gu Yiseng memberitahu keluarganya, tidak ada cara untuk melawan kanker. Daripada menunggu di rumah, mungkin lebih baik mengubah suasana hati dan lingkungan. Awalnya keluarga mengira dia gila. Melihat kondisi mental orang tuanya saat ini, sulit untuk berjalan dan bergerak, apalagi bepergian. Tapi Gu Yiseng sudah mengambil keputusan. Dia berbohong kepada orang tuanya untuk pergi ke Australia mengunjungi cucunya yang sedang belajar di sana. Dan kemudian membantu orang tuanya mengajukan paspor dan visa dan membeli tiket pesawat. Faktanya, Gu Yiseng adalah orang yang sangat bijaksana. Saat mengatur rencana perjalanan, dia membuat pengaturan terperinci. Bahkan beberapa banyak rumah sakit yang berada di dekat setiap rute dalam perjalanan, tingkat medis setiap rumah sakit dan nomor telepon. Periksa dan konfirmasi satu persatu. Melihat bahwa Gu Yiseng telah membuat pengaturan yang matang dan terperinci, beberapa hari sebelum keberangkatan, kakak laki-laki dan perempuannya dengan enggan mengangguk setuju. Di pesawat, Gu Yiseng diam-diam mengambil foto ayah dan ibunya bepergian untuk pertama kalinya. Dia menamai foto ini hari-hari terakhir. Saat dia mengambil foto itu, air mata Gu Yiseng mulai mengalir di matanya. Mengetahui itu, ini adalah awal dari perjalanan.
tapi dia tidak tahu kapan akhir itu akan datang. Begitu mereka tiba di Melbourne, kedua orang tua itu tidak sabar untuk pergi ke University of Melbourne untuk melihat cucu mereka. Wajah mereka dipenuhi dengan antisipasi dan kegembiraan. Dalam perjalanan ke Canberra, ayah tua itu melihat pemandangan indah di sepanjang jalan dan menyenandungkan lagu bahagia. Berdiri di tepi Samudra Pasifik, Gu Yiseng menemukan bahwa mata ayahnya berbinar. Dia menginjak pasir seperti anak kecil dengan penuh semangat dan bahkan berlari ke laut untuk mencoba menangkap ubur-ubur. Bahkan jika hujan turun, ayahnya tetap di luar dan tidak akan kembali ke kamar. Kondisi ayah dan ibunya semakin baik. Mereka bermain di mana-mana setiap hari. Setelah nafsu makan meningkat pesat, berat badan juga mulai meningkat. Dan kulit mulai mereka memerah. Melihat keadaan kedua orang tuanya saat ini, dia membandingkannya dengan penampilannya yang sekarat di ranjang rumah sakit. Gu Yiseng bahkan lebih beruntung karena dia telah membuat keputusan ini. Kadang-kadang ketika Gu Yiseng sibuk dengan pekerjaan, ayah dan ibunya pergi ke pantai sendiri. Dan mereka bahkan kembali dengan kepiting, ikan kecil, dan udang kecil. Dan mereka bahkan berdebat tentang cara memasak yang lebih baik. Saat bepergian ke luar negeri, ayah tua itu menjadi semakin nakal dan bahkan memanjat pohon untuk menunjukkan anggota tubuhnya yang lentur. Sepanjang jalan, ayah dan ibunya bermain dan tertawa. Seperti pasangan yang sedang jatuh cinta, mereka menjadi lebih dan lebih energik. Setelah ibu tua itu belajar selfie, dia akan meringkuk dengan lelaki tua itu dan berfoto setiap hari. Ayah tua juga menjadi bayi yang penasaran dan murid yang bersemangat. Dia telah belajar bermain gitar, melukis, dan kaligrafi sepanjang jalan. Dia ingin belajar dan bermain dengan semua yang dilihatnya. Dia sudah lama lupa bahwa dia masih seorang pasien. Ayah tua itu menghela nafas hidup sangat indah. Selama perjalanan, itu bertepatan dengan peringatan 50 tahun pernikahan ayah dan ibunya. Gu Yiseng tiba-tiba ingin mengajak orang tuanya terjun payung. Dia merasa metode peringatan ini pasti akan membuat mereka tak terlupakan. Gu Yiseng membuat pakaian peringatan pernikahan orang tuanya dan juga bersekongkol dengan ayahnya yang tua untuk lamaran pernikahan sebelum terjun payung. Ayahnya bangun pagi-pagi dan pergi keluar untuk memetik bunga liar dan menyembunyikannya. Sebelum terjun payung, dia tiba-tiba berlutut dengan satu lutut dan berkata kepada istrinya, "Sayang, saya miskin. Namun apakah kamu masih mau menikah denganku sekarang?" Istrinya tergerak dan air matanya menggenang di matanya dan dia pun mengangguk. Ketika ayah dan ibunya melompat dari ketinggian 4.000 meter, Gu Yiseng tidak bisa tidak khawatir sampai dia melihat bahwa mereka semua mendarat dengan selamat dan jantungnya yang menggantung akhirnya jatuh. Dengan cara ini, setelah 88 hari perjalanan, kondisi fisik dan mental orang tuanya benar-benar berbeda dari sebelum keberangkatan. Setelah kembali ke rumah, pandangan mereka tentang hidup juga lebih banyak berubah. Mereka tidak lagi mengkhawatirkan kondisi fisik mereka, tetapi menghargai setiap menit dan detik setiap hari untuk melakukan apa yang mereka suka. Banyak orang yang sangat tersentuh dengan kisah Gu Yiseng yang membawa ayah dan ibunya jalan-jalan. Bahkan banyak orang yang tidak punya waktu sama sekali untuk menghabiskan waktu bersama orang tuanya. Mereka selalu merasa waktu masih lama, tetapi fisik mereka kondisinya mungkin sedang menurun. Dalam hal menemani orang tua kita harus selalu mengingatkan diri kita sendiri bahwa mereka takut kesepian dan karena penuaan mereka seperti anak-anak. Seperti kata pepatah, "Kamu membesarkanku saat masih kecil dan aku akan menemanimu ketika kamu menjadi tua." Hargai momen dan buat setiap hari suasana yang menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.